Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya, Adrianti Pakaya SPD, salah seorang guru dari SDN 85 Sipatana. 90 menit ke depan, anak-anak akan bersama Ibu dalam materi kelas 6, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Pastikan anak-anak sudah masih standby di rumah ya, di muka televisinya masing-masing. Belum ada lagi yang keluar atau bermain, nanti sebentar. Oke anak-anak, Ibu cek dulu, masih semangat? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ayo suaranya yang kencang ya. Ibu ulangi lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Bagus, mantap. Mudah-mudahan anak-anak masih tetap semangat dan masih tetap berpuasa. Jadi dalam pandemi COVID-19 sekarang ini kita harus kuat ya. Dan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, mandi yang bersih, tidak kemana-mana, tetap di rumah. Jadi kita akan belajar, tetap menerima pelajaran dengan baik. Jadi Ibu harap juga bersama kakak atau orang tua bisa mendampingi, karena sebentar akan ada percobaan yang akan menuntut kehati-hatian. Kalau tidak hati-hati bisa celaka. Lanjut, sebelum kita belajar atau masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu PB2 ya, PB2, tetap ke layar ya anak-anak. Untuk PB2 ini, dalam tema 6, itu ada beberapa mata pelajaran, ada Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Masih ingat anak-anak tema 6 itu apa? Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Dan kalau ada yang tidak ingat, tolong dibuka lagi bukunya. Karena kita akan ulangan nanti semester, harus tahu semua. Tema 6, yaitu tema 6, subtema 2, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Jadi masih berhubungan dengan kalor. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang konduksi ya, tentang konduksi. Jadi hari ini Ibu akan ajarkan lagi tentang konveksi. Tetapi sebelum itu kita, tadi Ibu tanya ini, kalau tadi bangun pagi itu bagaimana? Kira-kira kalau kita bangun, sahur tadi ya, biasanya anak-anak meliukkan badan seperti ini.
rasa nyaman, enak. Itu gerakan-gerakan yang dilakukan spontan tanpa ada latihan. Jadi mau latih dulu bangun pagi, tidak ada seperti itu ya. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi tetap santai. Kemudian gerakan-gerakan yang kita lakukan biasanya spontan. Tidak dilatih. Tetapi ada gerakan yang perlu latihan atau butuh latihan. Kira-kira apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, seperti olahraga, benar. Olahraga, ada kalau dalam musik apa? Dalam seni apa? Itu juga perlu latihan anak-anak. Jadi gerakan-gerakan ada yang dilatih, ada yang tidak. Kalau yang dilatih itu seperti olahraga, tetapi kali ini kita bukan olahraga. Bukan, itu ada ibu gurunya. Kalau sekarang ibu kira-kira dalam kesenian apa? Siapa yang tahu kalau ada gerakan-gerakan? Ayo, siapa yang tahu? Ini kalau menghubungi kita bisa line phone, jadi bisa telepon. Jadi kalau ada yang menjawab silakan. Tetapi kalau tidak apa-apa, tapi ibu rasa kalian menjawab sendiri di rumah itu pasti. Jadi kalau dalam seni itu ya, biasanya gerakannya seperti menari ya, bagus sekali menari. Menari itu bukan spontan ya, jadi perlu latihan, perlu dilatih. Jadi bermacam-macam gaya. Jadi dalam tarian itu perlu dilatih. Kemudian anak-anak ada pola-pola tertentu yang diikuti. Benar tidak? Benar ya? Ada pola-pola tertentu yang diikuti oleh penari. Kira-kira ada yang tahu pola apa itu? Karena ibu tahu memang sudah ada yang baca-baca di internet, buka-buka di internet. Jadi tidak sekarang ini ya sudah mahir buka-buka internet. Jadi tidak ada lagi yang tidak tahu, ada yang tidak tahu mungkin 1-2 orang ya. Jadi tidak apalah. Jadi kalau pola itu dalam menari yaitu pola lantai. Pernah dengar ya anak-anak? Pola lantai? Pola lantai itu pola yang diikuti oleh penari. Sudah pernah dengar? Ya bagus, ada yang jawab itu. Pasti ada yang jawab karena sudah tahu. Ada juga yang belum. Jadi mulai sekarang tolong diingat bahwa dalam menari ada pola lantai ya. Pola lantai yang harus diikuti oleh penari. Karena seni itu dinikmati. Kalau yang menarinya asal-asal lari ke sana kemari, jadi tidak enak dipandang. Tidak akan ada yang menonton kita. Jadi yang semua pola yang ada diikuti oleh penari itu namanya pola lantai. Kita lihat lagi di sini ya pola lantainya. Pakai kacamata ya. Pola lantai. Ini. Pola lantai itu ada 2 macam ya. Ada 2 macam pola lantai. Yang pertama gerak. Yang pertama yang lurus. Pertama yang lurus ya. Kemudian yang kedua yang melengkung. Ya, itu ada di layar ya, tolong dilihat layarnya. Jangan dulu banyak bermain. Lihat baik-baik, baca baik-baik. Kemudian pola lantai itu ada yang berbentuk melengkung dan ada yang garis lurus. Kalau yang garis lurus itu anak-anak siapa yang tahu ayo? Kalau yang garis lurus itu seperti apa? Yang garis lurus itu seperti persegi, segitiga, ada garis horizon, garis begini ya datar. Kemudian ada yang garis vertikal. Garis vertikal. Jadi itu yang garis, yang bentuk pola lantai yang garis. Tetapi juga ada yang pola lantai melengkung. Ini semua gerakan yang diikuti oleh penari. Gerakan semua yang diikuti oleh penari. Jadi ada yang melengkung ke depan, ada juga yang melengkung ke belakang. Lihat di monitor. Jadi ada yang melengkung, bahkan ada yang berbentuk 8. Anak-anak sudah tahu 8. Sudah kelas 5 masa tidak tahu 8. Jadi ada penarinya berbentuk 8. Ada juga zigzag.
Zigzag itu seperti jet yang begini, berulang. Zigzag, jadi ada dua, itu yang diikuti oleh penari dalam melakukan tarian sehingga indah dipandang mata. Rasa enak ya, bagus tariannya. Kira-kira ada anak-anak yang sudah pernah ikut tarian ya? Kalau ada yang tidak ikut, tapi dia sudah pernah menonton. Jadi tidak mungkin sudah umur 10 tahun, ada yang 11 tahun, belum pernah lihat tarian, Bu. Jadi itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Jadi pernah melakukan tarian ataupun menonton. Jadi bagus tariannya, bisa dinikmati. Jadi asik, rasa asik. Lanjut, anak-anak Ibu tugaskan sekarang. Tapi setelah baca itu, baca teks tadi, anak-anak Ibu beri tugas. Makanya anak-anak tolong perhatikan. Kalau tidak diberi tugas, nanti kalian tidak mau jawab apa-apa dan kalian tidak mau fokus di situ. Kalian tidak mau lihat, tidak mau. Jadi biasa anak-anak itu banyak bermain. Ingat ya, setelah Lebaran nanti, insya Allah kita akan mengikuti semester 2 ya, semester kenaikan. Kalau tidak belajar, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan? Kalau tidak belajar, jadi sekarang ada waktunya belajar di rumah, tidak bisa keluar, tetapi tetap belajar. Anak-anak sekalian, Ibu akan tugaskan anak-anak yaitu merangkum apa yang ada di bacaan, yaitu bacaannya tentang pola lantai dalam seni tari. Jadi tolong ya lihat monitornya, tetapi juga kalau ada yang punya buku di rumah, lihat, buka itu pola lantai dalam seni tari. Jadi merangkum itu sudah Ibu jelaskan, merangkum itu artinya menyingkat saja, singkat, tidak semua diambil kalimatnya. Yang penting-penting saja ya, jadi sudah tahu. Kalau SDN 85 ya bagus, mudah-mudahan juga semua sekota itu bagus, sudah tahu meringkas bacaan. Ayo meringkas bacaan, kalau di sini kita lihat, pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Jadi ini. Jadi ada beberapa kalimat yang kita hilangkan. Artinya kalimat-kalimat itu yang tidak terlalu penting. Berikut yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan kalimat baku atau kalimat yang benar. Jadi kalau kita temui ada kalimat yang tidak benar, jadi jangan disalin lagi itu kalimat yang tidak benarnya. Kita ganti dengan kalimat yang baku. Ada yang tidak baku ya. Jadi cara-cara menyingkat seperti itu. Ada yang sudah bisa coba, ada yang sudah bisa merangkum atau mulai sekarang. Coba anak-anak mulai sekarang merangkum. Ya, mudah-mudahan ada yang ikut ini. Jangan dulu tidur. Tidur pagi itu tidak baik. Jadi tolong dirangkum dulu, kemudian dibaca. Bisa saja minta tolong sama temanmu atau kakakmu membaca, kau yang rangkum. Ini kalimat yang bisa diambil, ini yang tidak. Kira-kira boleh ya? Ibu sudah siapkan di sini yang sudah Ibu rangkum. Dan Ibu akan bacakan. Tetapi Ibu beri waktu dulu kalian untuk merangkum. 5 menit boleh ya? Oke, 5 menit boleh. Jadi silakan dirangkum dulu anak-anak. Seakan aktif, jangan karena Ibu tidak lihat, kamu tidak mau. Biar saja ada Ibu tidak lihat. Karena ini akan kalian kirim lewat WA ya, khusus untuk anak sekolahnya Ibu, anak didiknya Ibu tunggu di WA. Jadi tolong dikirim. Bagi anak-anak lain, jangan acuh ya, jangan berharap ini bukan guruku. Jadi bukan yang kamu lihat itu apa yang Ibu berikan materi ini. Jadi jangan hanya, ini bukan kitab guru biasa. Jadi jangan seperti itu. Kita lihat ilmunya karena sebentar lagi kita akan ikut ulangan kenaikan kelas. Jadi untuk kenaikan kelas mulai dari tema 6, 7, 8, 9. Jadi kalau sudah selesai sampai tema 9, mutar lagi ke tema 6 supaya tidak lupa. Jadi banyak latihan ya, banyak belajar. Sudah ada yang bisa?
Jadi kalimat-kalimat yang tidak penting itu dihilangkan. Kemudian ada kalimat yang tidak baik atau belum benar itu diganti. Ibu baca ya rangkumannya Ibu di sini. Kalau sudah cocok berarti sudah benar. Pola lantai dalam seni tari. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Anak-anak, ada yang sama dengan Ibu atau mirip? Ada? Ya bagus, mungkin ada ya. Jadi ada. Ibu yakin itu pasti ada, sudah kelas 5. Itu baru paragraf pertama. Ada yang sama. Kalau ada yang belum sama, silakan dicocokkan ya. Tidak usah lagi ribut di situ atau ada yang dengan teman belajarnya, nanti biasanya saling menyalahkan. Jadi jangan, terima saja kalau memang belum benar. Berikut yang kedua, paragraf yang kedua ya, anak-anak. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat 2 garis, seperti yang Ibu jelaskan tadi. 2 garis dasar pada lantai. Jadi ada 2 garis ya, hanya itu. Dalam tarian hanya ada 2 garis. Tetapi yang lain itu sudah pengembangannya, yaitu garis lurus dan melengkung. Lanjut, yaitu garis lurus dan lengkung. Ada yang sama dengan Ibu kira-kira? Sampai di situ? Oh bagus, ada yang sama. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Itu tetap diambil ya, tetap ditulis karena itu perlu. Jadi kalimat-kalimat yang perlu, Ibu tekankan lagi, kalimat-kalimat yang perlu itu ditulis. Lanjut, pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segi 3, segi 4, dan segi 5. Ini dalam tarian membentuk formasi. Lanjut, ada kira-kira yang sama dengan Ibu? Ada? Rahmat? Ada ya? Bagus. Bagus sekali. Lanjut. Pola lantai lengkung dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Sampai di situ, ada yang sama dengan Ibu atau masih ada yang berbeda? Silakan dilengkapi. Jadi tidak mencari-cari kesalahan ya. Jadi kita saling melengkapi. Kalau memang ada yang terlewati, tolong dicantumkan kembali. Yang berikut ada 2 jenis tari daerah, yaitu yang memiliki pola lantai berbeda. Tari pertama adalah jarang kepang, ada di bacanya. Lanjut. Oke, bagus, sudah ada yang menulisnya. Yang kedua, tari bedaya semak dari Yogyakarta. Lanjut lagi, ini rangkumannya Ibu ya, kalau ada yang sama. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Sampai di situ masih ada yang salah? Jadi tolong diperbaiki. Pola lantai yang digunakan pada tari antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Jadi tidak untuk formasi saja. Lanjut. Sampai di situ, ada yang sama atau ada yang berbeda? Kalau ada yang berbeda, tolong samakan dengan Ibu. Yang berikut, tari bedaya. Jadi ada 2 tari tadi.
yang tadi formasinya tidak bermakna. Tari Bedaya Semang yaitu tari klasik mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang tiga-tiga, gawang pereng, dan gawang kalajengking. Itu yang di Jawa. Sekarang mana? Ayo, mana rangkumannya? Mana rangkumannya? Oh bagus, ada yang merangkum, ada yang malas. Jadi sekali lagi, sifat malas itu tidak baik. Jadi akan mengakibatkan kamu tidak jadi pintar. Semua ingin naik kelas toh? Semua ingin suka naik kelas. Suka dong. Masa tidak suka? Jadi tolong diikuti belajar di rumah dengan baik. Tadi dalam bacaan itu ada tarian dari Jogja ya. Mungkin kita tidak tahu atau ada yang sudah tahu, sudah dicari di internet, tapi tidak terlalu mengena. Kenapa? Karena kita juga mempunyai tarian sendiri. Tari daerah masing-masing ya, tari sendiri. Jadi tapi tidak apa-apa mempelajari tarian atau budaya daerah lain lebih bagus. Jadi kamu bisa jadi hebat, bisa tahu tarian atau budaya dari daerah-daerah lain. Dan itu harus kamu tahu. Kalau di Gorontalo kira-kira tarian apa? Ayo, ini kelas 5. Tari apa? Ya, tari saronde misalnya. Tari polo-palo. Dan banyak lagi ya. Jadi setelah kamu melakukan tari itu, yang lalu ya, sudah di tema berikutnya yang pertama itu ada tariannya. Jadi kamu bisa bedakan, oh ini yang dimaksud dengan melingkar. Gerakan melingkar, ini yang segitiga. Jadi bisa diketahui dari baris yang ada. Contohnya lagi, lihat lagi ya ke layar. Ini pola lantai yang ada. Pola lantai sama dengan yang di buku. Pola lantai ini ada bermacam-macam tadi seperti yang Ibu jelaskan. Sekarang tari yang tadi, ini. Tarian Bedaya dan tari Jarang Kepang. Jadi ada yang tidak pegang buku, nanti dia menghayal. Yang bagaimana itu Bedaya? Walaupun hanya sepintas, ini ada gambarnya di buku. Nanti kalau lebih jelas, mau ingin buka tari Bedaya yang bagaimana, kita lihat di internet nanti. Lanjut. Jadi itu untuk tarian. Jadi bagus ya, nilainya bagus semua. Ada juga yang malas. Untuk berikutnya, tarian itu bisa kamu gambarkan ataupun kamu melakukannya di rumah. Kamu lakukan di rumah, yaitu meliuk-liukan badannya, enak dilihat, tetapi yang mengalir seperti ada air, seperti ada yang mengikuti arus air. Jadi sangat lentur badannya. Tetapi kalau yang meliuk-liuk seperti itu bisa saja orang ataupun hewan, bahkan benda mati juga bisa loh. Ada yang tahu kalau benda mati. Benda mati apa seperti apa? Kira-kira yang bisa ada gerakannya. Kok benda mati ada gerakan? Ayo, siapa yang tahu? Contohnya air. Air ya, benda cair. Itu bisa mengalir, ada gerakannya. Benar tidak? Benar ya, jadi air juga mengalir. Begitu juga udara. Tetapi kalau udara tidak bisa kita lihat. Tidak bisa. Ada yang bisa melihat udara? Ada? Sudah punya indera keberapa itu? Jadi ada gerakan air yang mengalir, ada gerakan udara juga. Tetapi kalau udara kita namakan gas. Jadi oke adik-adik, kita break dulu ya. Tetap belajar dari rumah, Smart City kerjasama Mimosa TV. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga oleh benda mati seperti air, tetapi kalau air itu tidak bergerak sendiri ya, dia mengalir dari permukaan yang tinggi ke yang rendah, sehingga terjadilah gerakan itu. Untuk air, kira-kira kalau sudah pernah menjerang air, tahu menjerang air anak-anak? Tahu. Menjerang air itu sama dengan memasak air. Pernah lihat? Tetapi kita tidak sadar ya. Sekarang kita baca lagi bacaannya. Di layar ada, silakan baca atau ada yang punya buku dibaca, yaitu perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada gas cair dan apa lagi? Yang cair dan apa? Gas dan cair atau udara dan air. Tolong dibaca, boleh ya? Kalau yang sudah tahu tidak apa-apa. Jadi sekarang perpindahan kalor itu ada 3, masih ingat? Yang kemarin sudah Ibu ajarkan yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Yang hari ini secara konveksi. Lanjut bacanya sehingga bisa diketahui. Berikut, zat yang menerima kalor akan memuai menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Sampai di sini ada yang paham atau masih bingung? Kira-kira bingung ya? Karena ini hanya seperti menghayal, sementara IPA itu harus dibuktikan. Jadi sekarang kita adakan percobaan. Karena Ibu yang melakukan maka namanya demonstrasi. Nanti kalau di kelas atau di rumah boleh kamu coba. Jadi untuk mencoba atau memastikan bahwa
konveksi itu bisa mengalir yang diikuti oleh zat yang memindahkannya, apa benar? Jadi sekarang Ibu bawa alat-alat untuk mencobanya, yaitu ada jembatan pembakar, ini namanya jembatan pembakar. Kemudian ini adanya kompor spiritus. Berikut ada gelas kimia dan air. Berikut ada serbuk kayu. Kita akan coba juga menggunakan korek api atau macis ya, biasa hari-hari kita sebut macis. Jadi ini Ibu bawa semua macisnya juga koreknya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu jembatan pembakarnya bisa kita letakkan di sini. Kemudian jadi ini karena ada bahan kacanya, Ibu letakkan di sini ya. Bisa dilihat anak-anak? Nih. Kemudian letakkan gelas kimia di atas jembatan pembakar, kemudian tuangkan air. Untuk kompor spiritus ini kita isi dengan bahannya ini bahan bakar spiritus. Jadi ini Ibu sudah isi, kemudian ini kita nyalakan. Tapi sebelum menyalakan, kita letakkan dulu serbuk kayunya. Serbuk kayu di sini. Oke, sudah cukup itu. Kita nyalakan kompor spiritus. Ini kita sorong, kita letakkan pas di bawah dari gelas kimia ini. Ini kita tunggu beberapa saat sampai dia mendidih ya anak-anak. Ini namanya konveksi pada benda cair. Ayo ingat lagi, konveksi itu perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantara. Jadi konveksi itu ingat ya sekali lagi bahwa konveksi itu punya zat perantara. Beda dengan radiasi. Kalau radiasi tidak ada zat perantara. Sudah kamu pelajari kemarin. Konduksi dan radiasi. Kalau radiasi itu secara pancaran. Jadi Ibu ingatkan lagi ya supaya tidak lupa. Sementara kita menunggu ini, Ibu ingatkan lagi bahwa radiasi perpindahan panas secara pancaran. Dia tidak melalui zat perantara, tetapi kita bisa rasakan panasnya. Contohnya apa ayo? Siapa yang tahu? Pasti ada yang tahu ya? Ya, karena sudah dipelajari juga. Jadi Ibu ingatkan lagi bahwa radiasi itu perpindahan panas tanpa zat perantara. Oh, berarti bagaimana kira-kira? Oh, ada yang sudah jawab karena dia sudah tahu. Contohnya panas matahari sampai ke bumi. Itu dipancarkan panas matahari sampai ke bumi. Kita bisa rasakan di bumi tanpa melalui udara. Kalau ada yang bilang panas matahari itu melalui udara, itu tidak benar. Itu kata ahli ya, bukan kata Ibu dan sudah diteliti. Jadi panas matahari kita bisa rasakan di bumi, itu dipancarkan secara langsung. Contohnya, kalau dia melalui udara, berarti dia kan lewat hampa udara yang tidak ada udara. Kok bisa sampai ke bumi? Berarti radiasi itu tidak melalui zat perantara. Kalau konduksi bisa melalui zat perantara. Oke ini ya. Jadi tolong diamati anak-anak. Tolong diamati. Jadi ini sudah ada uapnya. Sudah panas ya. Karena yang kita pelajari perpindahan panas. Jadi harus ada panasnya. Kalau di rumah ada yang mencoba, jangan sampai ada yang celaka ya nanti. Karena ini air panas, kemudian ada apinya. Kalau ada yang mau coba, silakan minta tolong sama kakak atau orang tua mendampingi. Atau juga kalau di rumah jangan pakai gelas yang biasa, nanti akan pecah. Ini memang gelas kimia yang khusus dirancang tahan panas. Jadi jangan di rumah mau mencoba kemudian ambil gelas biasa, nanti dia pecah. Jadi jangan dulu mencoba. Oke, kita lihat dulu ini. Ibu aduk dulu supaya cepat.
pengaduk tidak sempat pengaduknya. Ya, ini apa gunanya serbuk ini, kenapa diletakkan serbuk di situ? Lihat. Ini perpindahan panas pada air. Apa gunanya serbuk? Untuk menentukan apakah benar-benar bahwa air yang ada dekat dengan api itu terkena panas dan dia akan naik ke atas. Kalau dia sudah ringan, dia akan ke atas ya anak-anak. Kenapa dia jadi ke atas? Ayo, ada yang bertanya lagi seperti itu. Ibu, kenapa kalau sudah panas dia ke atas? Karena sudah panas, misalnya air itu sudah panas. Jadi molekul-molekul air itu jadi renggang. Jadi renggang, dia jadi ringan. Kalau dia ringan, dia akan naik ke atas. Ke atas, jadi seperti itu. Tetapi ini kita lihat naik ke atas bagaimana, Bu? Tidak bisa dilihat kalau tidak ada serbuknya. Nanti di sini kita bisa amati, kalau dia sudah panas, airnya sudah naik ke atas, serbuk juga ikut naik. Itu menandakan bahwa airnya naik ke atas, Bu. Iya, benar. Pernah kalian melihat ibu memasak air di dapur? Pernah ya? Bagaimana kira-kira? Pernah. Jadi setelah dibuka, airnya seperti bunga, namanya mendidih. Jadi mendidih seperti bunga. Jadi yang di bawah, yang mendapat panas di bawah, dia akan ringan dan naik ke atas. Setelah di atas, dia akan berputar lagi kembali ke bawah. Kenapa dia kembali ke bawah? Karena di atas tadi dia bertemu dengan udara yang dingin, agak dingin dibanding dengan di bawah, maka dia kembali lagi ke bawah. Dan seperti itu seterusnya. Jadi ini kita bisa amati lagi ya. Oh, ini sudah bergerak. Sudah bergerak serbuknya. Berarti airnya sudah bisa mengalir. Jadi panas bisa berpindah diikuti oleh zat perantara. Perantaranya itu seperti air. Kalau sudah panas, airnya juga ikut berputar. Lain daripada radiasi, tidak ada zat perantara. Kalau yang cair punya ada. Oke, selain dari itu, Ibu juga membawa ini. Konveksi pada, tetapi ini sudah bisa dilihat ya. Sudah ada yang bergerak ini serbuknya. Ini sudah ada yang bisa lihat, bisa amati. Oh bagus, sudah ada yang lihat itu. Bahkan ada yang sudah pernah coba. Itu konveksi pada air atau perpindahan panas pada zat cair. Perpindahan panas pada zat cair itu diikuti oleh zat perantara seperti air. Sekarang ini lagi ada satu. Konveksi ada dua pada benda cair dan gas atau udara. Ini Ibu gantungkan ini. Ibu pendek ya. Ini konveksi pada udara. Salah satu contoh ya, dan masih banyak lagi contohnya. Ini kita tidak sadari di lingkungan kita ada. Bahkan setiap hari kita mengalaminya. Contoh konveksi atau perpindahan panas pada udara seperti ini. Pada udara yaitu terjadi angin laut dan angin darat. Pernah dengar? Anak-anak pernah dengar angin laut dan angin darat? Oh pernah, tetapi tidak tahu atau belum tahu. Angin darat itu yang bagaimana? Kapan meniupnya? Begitu juga angin laut. Oke? Kalau angin laut, lihat. Yaitu angin yang bertiup. Ayo, siapa yang tahu? Dari laut ke kemana? Ke darat. Bagus. Kan hanya ada dua tempat. Lautan dan daratan. Jadi kalau angin laut, angin yang bertiup dari laut ke darat. Terjadi pada, ayo siapa yang tahu? Terjadi pada siang atau malam angin laut? Ya bagus, ada yang jawab itu pasti. Angin laut yaitu terjadi pada siang hari. Jadi kalau siang hari ini kita merasakan angin itu berasal dari laut. Kalau pada malam hari terjadi angin darat.
Angin darat itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya bagus, ada yang jawab itu pasti. Dan Ibu berdoa mudah-mudahan ada yang jawab, ada yang perhatikan. Karena ini masuk di materi kenaikan, bahkan materi ujian loh. Hati-hati kalau tidak bisa, kalau terlewati, nanti kau tidak tahu apa-apa. Nanti kau bingung. Angin darat, angin laut tidak tahu. Lanjut, kalau angin darat, yaitu yang bertiup dari darat ke laut, terjadi pada malam hari. Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab? Ada, pasti ada yang bisa jawab. Kenapa bisa terjadi? Lihat ini. Gambar pertama, terang ya. Jelas ini kalau terang pada siang hari. Pasti siang hari ini Bu, ya. Karena terang, ada matahari menyinari. Sekarang kita lihat daratan dengan lautan. Daratan dengan lautan. Ini daratan ya. Ini lautan. Ini pada siang hari. Lihat benderanya, asapnya, pohon kelapanya, daunnya menghadap kemana? Kemana ayo? Ke darat. Begini ya. Jadi pada siang hari ada angin laut. Bertiup dari laut ke darat. Kenapa bisa terjadi? Ini konveksi ya. Konveksi atau perpindahan panas yang ada di udara. Sekarang pada siang hari suhu yang ada di daratan itu 34 paling minimal 34 derajat rata-rata ya. Tetapi tidak selamanya. 34 derajat Celcius. Ini diukur dengan termometer. Jadi 34 pada siang hari. Kalau di lautan 26 derajat Celcius. Mana yang panas? Kalau siang, ayo mana yang panas? Daratan bagus. Daratan 34, lautan 26. Udara yang ada di daratan panas. Seperti tadi. Ini, kalau sudah panas, dia akan kemana? Sudah ringan ya, maka dia akan ke atas. Udara yang ada di daratan akan mengalir ke atas. Karena sudah ringan, sudah renggang. Nanti kamu akan pelajari di SMP nanti, apa itu renggang, apa itu molekulnya. Jadi kita cukup tahu bahwa udara sudah ringan, sudah renggang. Dia akan naik ke atas. Kalau sudah naik, jelas yang di sini kosong. Maka udara yang dari laut, yang dingin ya, dia akan mengalir ke darat. Sehingga terjadi angin laut pada siang hari. Jelas ini? Ayo, udah jelas? Mantap. Yang bilang jelas, ada yang belum itu. Yang belum itu yang tidak memperhatikan ya. Lihat baik-baik angkanya, sudah ada alat peraganya seperti ini. Jadi, sudah boleh disimak baik-baik. Oh ini daunnya menghadap ke sana. Asapnya ini pada siang hari. Ini siapa? Ini nelayan. Nelayan sampai menghadap ke mana ini nelayan? Ke darat. Berarti nelayannya baru sampai ya. Jadi nelayan itu mencari ikan malam. Dan dia pulang pagi atau siang. Kenapa? Nelayan tradisional itu mencari ikan dibantu oleh angin darat dan angin laut. Kalau pada siang hari, pada pagi hari ini, air mengalir dari laut. Otomatis perahunya terdorong ke darat. Dibantu ya, mudah. Mudah dia kembali ke darat. Jadi si nelayan juga pulang. Itu konveksi pada zat cair. Jadi sudah panas. Mendapat panas atau kalor ya. Panas pada daratan, sekali lagi, panas pada daratan, udara yang sudah panas, dia akan mengalir ke atas. Karena sudah, ayo sudah apa? Dan bisa. Sudah ringan, bagus. Sudah ringan dia mengalir ke atas. Kemudian yang dingin, ini dingin ya, 26 derajat kalau siang. Dia agak dingin, masuk ke darat. Terjadilah angin laut pada siang hari. Sekarang kita lihat lagi konveksi pada malam hari.
Oh, berbalikan ya. Terbalik. Kalau tadi dia ini anginnya bertiup dari laut ke darat siang hari. Sekarang pada malam hari ini berbalik dari darat ke laut. Sehingga jelas kalau pada malam hari terjadi angin apa? Ayo anak-anak. Angin apa yang bertiup dari darat? Ya, angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Lihat ini, sudah malam, ada lampunya sudah menyala. Lihat suhunya. Pada siang hari, pada malam hari 20 derajat Celcius. Malam ya, sudah gelap ini. Di daratan, sedingin, sudah dingin. Kalau di lautan, masih panas. Lautan masih panas. Lihat, ini perbedaannya. Berbalikan dengan yang di atas. Jadi, kalau pada malam hari, di laut itu masih panas. Udara yang ada di laut itu masih panas. Karena air itu tidak cepat dingin, lama. Tetapi kalau di daratan, cepat dingin. Siapa yang sudah pernah keluar malam? Tetapi sekarang ya, jangan keluar dulu, tetap di rumah. Jadi nanti kamu bisa ingat-ingat, kalau berapa bulan lalu itu kamu pernah keluar malam, terasa dingin atau panas? Pasti ada jawab, dingin Bu. Biasa kalau malam, apalagi kalau kita naik motor, wow dingin. Itu sifat dari daratan. Pada malam hari dia cepat dingin. Sementara di lautan masih panas udaranya. Jadi berbalikan dengan yang di atas ya. Kalau pada malam hari udara yang ada di lautan panas, dia akan kemana? Ayo, siapa yang tahu? Seperti tadi. Kalau sudah panas kemana? Ke samping, ke bawah? Ya bagus, ke atas. Sudah ringan, dia ke atas. Udara yang ada di laut yang masih panas, dia ke atas. Diisi oleh udara yang ada di darat yang masih dingin, dia mengalir lagi ke laut. Sehingga pada malam hari terjadi angin darat. Seperti ini. Ini digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan. Nelayan tradisional ya. Kenapa? Apa? Siapa yang tahu penyebabnya apa? Kenapa si nelayan pergi ke laut cari ikan malam-malam? Ayo. Ya, ada yang jawab. Biasa itu Rahmat ya. Tuh ada teman-teman yang pintar-pintar semua ini. Pintar. Jadi ini nelayan pergi melaut pada malam hari mencari ikan, nelayan tradisional. Kenapa? Karena perahunya ikut terbantu, terdorong oleh angin darat. Dia mudah perahunya meluncur mencari ikan. Itu pada malam hari. Nanti dia pulang lagi pagi atau siang, perahunya lagi terdorong oleh angin laut pada pagi hari. Sudah mengerti ini? Sudah paham? Ada yang bertanya nanti? Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan nanti WA Ibu ulang. Jadi di sini ya perbedaannya. Itulah konveksi pada gas. Pada gas atau pada udara. Contohnya ini. Contoh yang lain ada yang bisa. Selain dari angin darat dan angin laut. Konveksi pada gas. Ada yang tahu? Ada pasti. Contohnya. Di ruangan, di rumah, di sekolah. Itu ada lubang udara atau yang namanya ventilasi. Apa gunanya itu? Apa ada guna tidak? Kalau tidak manfaatnya ditutup saja. Biasa yang ditutup itu yang pakai AC, ya toh? Kalau yang tidak pakai AC, itu ada ventilasinya, bahkan dibuat banyak. Itu gunanya apa? Siapa yang tahu bisa jawab? Oke, ada yang bisa jawab itu. Kalau di ruangan, udara yang ada di ruangan itu panas. Apalagi kalau kita di dalamnya bernapas, jadi pengap. Udara panas jadi ringan seperti yang di sini. Contoh, kemudian dia akan keluar melalui ventilasi. Akan masuk lagi udara yang dingin mengalir ke dalam. Jadi oleh karena itu, ventilasi udara di rumah atau di ruangan mana yang tidak ber-AC itu sangat berguna. Jadi juga ada konveksi di situ. Sudah panas, dia akan keluar.
udara itu tidak tetap di dalam. Dia akan keluar, ngalir keluar. Paham ini anak-anak? Jadi contoh, dan masih ada lagi contoh-contoh yang lain seperti gerbong pabrik. Jadi ada yang asapnya keluar, ada dua, dibuat dua. Jadi ada yang udara masuk dan udara keluar. Jadi itu dua. Kita sudah mengerti ini? Mudah-mudahan paham semua ya. Ini sudah ada gambarnya. Bagus. Dan bisa dilihat lagi. Ibu belum lepas ini. Masih ada. Jadi tetap dilihat ini. Kalau di buku juga mungkin ada. Atau di internet boleh lihat. Sekarang ini sudah canggih. Di mana saja kita bisa buka di internet. Apa yang kamu tanyakan ada. Ini konveksi pada udara. Kalau ini yang kita lihat tadi yaitu konveksi pada air, juga sudah mengerti? Itu sudah. Kita amati lagi. Ini ya, serbuknya sudah berputar di situ. Jadi sudah berhasil. Nanti kalau dicoba minta bantuan sama orang tua. Ataupun kalau misalnya ibu memasak, biasa ya, memasak kacang hijau. Itu kacang hijaunya itu berputar, tidak diam. Nanti tanya sama ibu atau kakakmu, kenapa dia bisa berputar? Tentu airnya sudah panas. Dia bisa berputar karena diikuti oleh zat perantara. Ingat lagi, konveksi adalah kesimpulan dari percobaan ini apa? Siapa yang bisa? Ini konveksi pada benda cair. Ayo, kesimpulannya apa? Iya, bagus. Jadi kesimpulannya adalah konveksi pada benda cair, konveksi itu diikuti oleh zat yang dilaluinya. Konveksi itu perpindahan panas ya, ingat lagi, perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantara. Kalau di sini diikuti oleh air, konveksi pada air. Jadi panas mengalir bersamaan dengan air. Air itu disebut zat perantara. Bagus. Kalau di sini panas itu bisa berpindah, ada zat perantaranya apa? Gas. Bagus. Atau udara. Jadi bagus ya. Ibu akan berikan pertanyaan. Ada yang bisa jawab. Ini ada beberapa pertanyaan di sini. Lihat lagi monitor. Sini, ini bacaan yang tadi. Bisa dilihat di monitor. Jadi, konveksi adalah perpindahan panas pada benda cair. Sekarang ada peta konsepnya atau bagan ya. Peta konsep atau bagannya. Kita bisa lihat sebentar ya. Nanti oke adik-adik, kita break dulu ya. Tetap belajar dari rumah bersama Smart TV dan Memosa TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo
yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Kita tengokkan kembali ada pertolongan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohungguli hanya di Mimosa TV. Oke anak-anak, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Kita kembali lagi ke bacaan yang tadi, yaitu perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Jadi tolong lihat di layarnya ya, atau kalau ada yang punya buku, itu bisa baca di buku. Ibu tahu pasti anak-anak punya buku di rumah. Peristiwa konveksi pada udara dan pada air. Lihat ini bacaannya. Kemudian setelah kamu baca, jadi ibu tidak membaca lagi di sini panjang ya, panjang bacaannya. Jadi setelah kamu baca, kamu akan buat setiap paragrafnya itu mana kalimat yang paling penting. Dalam satu paragraf ada kalimat yang paling penting, itu yang kamu tulis. Oke anak-anak, mengerti? Ya, paham, bagus. Jadi dalam setiap paragraf misalnya, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Seperti ini, tadi percobaannya. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya, sehingga kamu bisa melihat kalau kita memasak air seperti berbunga. Tadi. Jadi dari paragraf itu, kamu tulis kalimat yang paling penting, kalimat utama dalam satu paragraf. Ayo, ada yang bisa atau ada yang sama dengan ibu? Sekarang ibu bacakan. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Contohnya yang salah satu itu ya. Jadi itu yang kamu tulis. Ingat, cara menulis dengan yang benar. Yang baku, bahasanya juga yang baku atau yang benar. Jadi salah satu kalimat saja, jangan semuanya ditulis. Jangan semua ditulis, oke? Lanjut. Ya, ibu ulangi lagi ya. Ada yang belum paham atau ada yang sudah mau tidur ini? Jadi jangan dulu tidur. Tahan dulu ya. Tetap di rumah. Semangat. Dan tetap kuat ibadah puasanya. Sip. Oke. Ibu pandu lagi. Kita ulangi lagi.
Perpindahan, ini teksnya ya, perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalimat yang Ibu ambil sampai di situ. Kalau kalian bagaimana? Yang paling penting. Oke, bagus, sama dengan Ibu. Ada yang belum tepat, silakan diperbaiki. Jangan ambil kalimat yang tidak terlalu penting. Karena yang kita tulis adalah kalimat yang penting. Ibu pindah lagi ke paragraf yang kedua. Lihat, paragraf kedua. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Contoh itu, supaya kalian bisa mengerti. Memindahkan buku, apa itu kalimat yang penting? Ya, itu kan umpama, diumpamakan. Konveksi itu diumpamakan seperti memindahkan buku dari meja sini ke meja yang di sini. Buku itu diumpamakan sebagai kalor, sedangkan Ibu sebagai perantara. Kalau kita memindahkan buku, apakah Ibu juga ikut mengantar buku itu? Bagaimana? Ya, Ibu itu bukan pesulap. Nanti Ibu tidak ikut, cuma bukunya yang terbang ke sana langsung Ibu. Seperti Jin dan Jun itu, cerita itu, dongeng. Jadi kalau konveksi diumpamakan seperti memindahkan buku. Panas atau kalor ini buku dan Ibu adalah perantara. Jadi Ibu juga ikut memindahkan buku tersebut. Oke, itu kalimat yang penting pada paragraf yang kedua. Ada yang sama dengan Ibu? Ada, bagus. Bagus ya? Ya, tepuk tangan dulu. Biar sendiri di rumah atau ada dengan kakak-kakak, bilang, hore aku bisa. Hore aku bisa. Lanjut. Sekarang paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga yaitu contoh-contoh dari konveksi. Satu, angin darat dan angin laut. Menjerang air. Apalagi? Siapa yang tahu yang ada di bacaan. Jadi itu yang kalian tulis. Itu ya. Itu hal yang penting. Contoh-contoh yang di sekitar kita. Jadi ini termasuk perpindahan panas. Nanti setelah kamu selesai belajar, kamu sudah bisa tahu. Sudah bisa mengidentifikasi atau membeda-bedakan mana yang konveksi pada air dan mana yang konveksi pada udara, mana konduksi dan mana radiasi. Kalau sudah demikian, kamu sudah mahir, sudah mantap. Jadi bagus dan bisa isi jawaban sebentar. Lanjut. Sudah ada yang sama dengan Ibu. Ini paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalimat-kalimat yang penting. Tetapi kalau menulis, perlu lagi diperhatikan. Menulis itu yang bagaimana? Jadi penggunaan huruf besar atau huruf kapital ya. Pada awal kalimat, ini selalu Ibu tekankan. Pada awal kalimat itu huruf pertama harus huruf besar. Kemudian penggunaan huruf besar di tengah kalimat boleh asalkan itu nama orang, nama hari, nama kota, nama negara. Jadi bisa huruf besar, tetapi bukan huruf besar semua. Nanti Ibu periksa lagi ya penggunaan hurufnya. Jadi penulisannya yang baku atau yang baik dan benar. Lanjut lagi anak-anak, di sini ada peta konsep. Masih ingat dengan peta konsep? Jadi peta pengetahuan kita sehingga kita bisa kembangkan. Misalnya konveksi. Di sini sudah ada kalimat atau kata-kata yang membantu kalian untuk membuat peta konsep. Ini, sudah ada kalimatnya. Jadi yang titik-titiknya ini yang perlu kalian isi. Misalnya, yang titik-titik di sini kita isi apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Bisa? Di sini kita isi dengan konveksi. Ada yang jawab konveksi atau lain dari konveksi? Oh, semua konveksi, karena konveksi yang dibicarakan ya. Oke, bagus. Konveksi adalah, kita isi lagi di atasnya. Tadi yang kita sudah rangkum, kita sudah tulis apa itu konveksi.
Dan bisa? Ya. Jadi konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantara. Ini anak-anak akan tulis lagi di atas, bagian atas. Setelah adalah. Jadi konveksi di tengahnya, kemudian di atasnya adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantara. Kalau konveksi ada dua, yaitu pada air dan gas. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kira-kira di sini apa akibatnya? Siapa yang tahu? Ayo. Akibatnya udara atau air yang sudah panas akan bergerak ke atas karena sudah ringan. Dia akan naik ke atas. Itu akibatnya. Bagus, ada yang menjawab seperti itu. Jempol. Dapat diumpamakan sebagai apa pada bacaan? Siapa yang membaca baik-baik tentu bisa jawab. Dan sudah memperhatikan ibu tadi memperagakan, dia bisa jawab. Apa? Diumpamakan seperti apa konveksi itu? Kalau sudah dapat, diisi di sini. Diumpamakan seperti, ya, ibu memindahkan buku ke tempat yang lain. Buku itu dianggap sebagai kalor. Tetapi ya ingat, bukan ada yang sebut lagi, buku itu kalor, ibu yang bilang. Bukan seperti itu anak-anak. Itu umpama, diumpamakan. Jadi di bahasa kita sudah pernah dengar itu umpama itu apa? Misalnya, contohnya. Jadi umpamakan ini sebagai kalor. Jadi ibu sebagai perantara. Ibu memindahkan buku, ibu juga ikut. Jadi perantaranya ibu. Perantaranya di sini air pada percobaan tadi. Jadi panas juga mengalir bersama air. Kalau pada udara, panas pada udara berpindah bersama udara. Jadi perantaranya udara. Begitu juga ini diumpamakan. Kamu bisa tulis di bagian yang ada di titik-titik itu pada monitor. Oke, diumpamakan seperti itu. Berikut peristiwa merebus air, percobaan tadi. Sudah bisa? Kalimat sendiri. Ayo, kamu dulu ibu beri kesempatan. Seperti merebus air juga konveksi. Siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira bagaimana? Air yang kita panaskan, yang pertama panas itu yang dekat dengan apa? Ya bagus, dengan api dong, masa dengan yang lain. Yang dekat dengan api itu bagian bawah, benar sekali. Bagian bawah, kalau bagian bawah sudah panas, bagaimana airnya? Berat atau ringan? Ringan. Kalau ringan akan kemana? Ayo, pikir dulu. Akan ke atas, bagus sekali, akan ke atas. Jadi kalau sudah ringan dia akan ke atas karena sudah renggang ya. Sudah renggang, senyawanya itu renggang, tidak rapat. Kalau dia rapat berat. Kalau sudah renggang dia mudah naik ke atas. Berikut ini kita letakkan di situ peristiwa merebus air. Jadi konveksi pada air. Beri keterangan seperti yang tadi ya, yang ibu jelaskan. Yang berikut lagi. Tadi ini. Masih dengan bagan ini, skema ini. Masih ada yang bisa diisi. Contoh lain, ayo. Ini ibu mengetes kamu, tadi sudah ibu ajarkan. Bisa tidak contoh yang lain? Apalagi? Contoh lain apa? Apa ya? Ayo, contoh lain bisa. Selain dari memanas atau menjerang air, angin laut, angin darat, apalagi contoh yang lain? Gerbong apa? Cerobong. Cerobong apa? Ingat tadi di bacaan. Cerobong pada pabrik. Oke, ada dua cerobongnya. Ada yang untuk keluar panasnya dan yang masuk. Akibatnya apa? Cerobong. Kalau sudah panas,
dia akan keluar melalui cerobong yang satu. Cerobong yang lainnya lagi akan masuk udara yang dingin. Selain dari ini, selain dari yang ada di sini, masih ada contoh yang lain. Kalau ada yang bisa, sip, berarti dia memperhatikan. Ayo. Ya bagus, ventilasi yang ada di rumah, di kamar. Jadi kalau tidak pakai AC, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, bagus, ada yang ingat. Lanjut, sekarang Ibu mau mengetes kamu. Ada soal. Jadi ini ada soal. Kalau yang tadi sudah terbawakan SBDP-nya, sekarang IPA. Lihat baik-baik, baca baik-baik. Nomor 1, mengapa air dalam tabung kimia tersebut mendidih? Padahal air tersebut tidak terkena api. Ayo. Ini yang sudah percobaan tadi. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Ibu ulangi, mengapa air dalam tabung kimia tersebut mendidih? Padahal air tersebut tidak terkena panas. Yang lainnya. Ibu kasih kesempatan. Apa jawabannya? Jangan dari Ibu terus dong. Ayo berpikir. Bisa? Bisa. Karena air yang sudah panas pada bagian bawahnya akan mengalir ke atas. Jadi otomatis yang di atas juga terkena kalor atau panas. Bagus. Sip, tetap memperhatikan. Yang berikut, ada yang tidak simak benar ini, ada yang bermain. Tolong berhenti dulu bermain anak-anak ya. Karena ini materi satu kali diajar saja. Tidak diulang-ulang, kecuali kamu bisa mengulangnya sendiri. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Ini, perpindahan apa ini? Panas pada percobaan ini. Karena ada 3 perpindahan. Radiasi, ya apalagi? Konduksi dan konveksi. Yang dicoba tadi apa? Perpindahan panas secara, ya bagus, konveksi. Mengapa demikian? Masih ada pertanyaan? Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab alasannya? Di rumah, ayo, tetap siap di layar monitor. Kalau tidak memperhatikan, akan tidak tahu apa-apa. Dan tidak akan ada ilmu di sini. Ayo. Mengapa? Karena gas atau air itu zat yang bisa apa? Bisa apa coba? Bagus, bisa mengalir. Lain daripada konduksi. Kalau konduksi itu sendok, konduktor tidak bisa mengalir. Kalau konveksi, sekali lagi Ibu tekankan, konveksi itu terjadi pada benda gas dan cair. 2 itu, perpindahan panas pada konveksi di air dan kenapa? Mengapa? Karena bisa mengalir. Air bisa mengalir. Oke. Air bisa mengalir ya, begitu juga udara. Tetapi berbeda dengan udara, udara tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Kita sudah merasa pengap di dalam, sudah panas, biasa buka pintunya supaya udaranya keluar, yang dingin masuk lagi. Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Anak-anak, ayo baca di monitor. Monitornya nomor 3. Ibu baca ya. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Sebutkan ulang yang tadi. Kalau tadi Ibu itu sudah ulang-ulang. Tidak bisa jawab? Tidak mungkin. Ayo, ada 3. Ada 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi. 1, ya bagus. Ada yang masih lihat di situ. Angin darat dan angin laut. Yang kedua ada yang bisa? Diminta 3. Banyak juga boleh, tidak apa-apa lebih.
menjerang air. Yang ketiga apa? Udara di dalam ruangan. Jadi di sini ada ventilasi, tempat keluar masuknya udara. Bagus sekali. Bagus ya, sudah bisa menjawab. Lanjut lagi. Masih ada lagi pertanyaan ya. Silakan untuk mata pelajaran SBDP. Seingat tadi yang pertama, jangan tidak bisa diikuti dengan baik. Kalau pertamanya tidak bisa ikut dengan baik, tidak bisa menjawab yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Tadi ini. Ayo, masih ada yang berpikir? Pola lantai adalah apa? Ya, ada yang sudah bisa jawab itu. Yaitu bentuk atau formasi yang diikuti oleh siapa? Ya, bagus, oleh penari. Jadi pola lantai itu formasi atau bentuk yang diikuti oleh penari untuk melakukan tarian. Bagus, masih ada lagi yang lain untuk SBDP. Sebutkan 2 macam garis atau pola lantai yang diikuti oleh penari. 2 saja, ada yang sudah berebutan, banyak yang disebut, bagus. Ibu minta 2, dia sudah jawab banyak. Bagus ya, mantap, tetap belajar. Yaitu garis lurus dan garis lengkung. Yang disebutkan banyak tadi itu bagian dari garis lurus dan garis lengkung. Yang pokok itu ada 2 pada pola lantai. Garis lurus dan garis lengkung. Itu formasi yang diikuti oleh penari. Masih ada lagi? Oke, sekarang Ibu lagi pindah ke satu lagi yang belum ada tadi nilainya bahasa Indonesia, yaitu apa? Penggunaan kata yang baik dan benar. Penggunaan kata yang baik dan benar atau yang disebut bahasa baku. Ingat itu, ada yang sudah lupa. Yang baku itu apa sih? Jadi mulai sekarang sudah harus diingat terus, jangan dilupakan ya, bahwa kata atau kalimat yang baku itu yang benar, sesuai dengan ejaan. Jadi yang benar. Ada yang bisa beri contoh yang baik dan benar? Contohnya apa? Ayo. Ibu memasak air. Atau ibu menjerang air. Itu benar ya, bahasa baku itu menjerang. Yang tidak benar itu yang bagaimana dalam bacaan? Ada yang bisa menemukan yang tidak benar? Misalnya apa? Ayo di bacaan lihat. Atau bisa juga yang di luar dari bacaan. Biasanya itu dialek setiap daerah. Misalnya orang menyebut makin, biasa orang Jawa itu bilang mangkin. Jadi mangkin itu tidak benar. Yang benar itu makin, ya. Dan ada masih banyak lagi. Jadi tugas kamu lagi mencari kata-kata yang baku dan yang tidak baku. Ingat, yang baku itu kalimat yang benar. Yang tidak baku itu kalimat yang tidak benar. Oke adik-adik, sudah? Sudah cukup? Oke. Sekarang Ibu matikan lagi kompor spiritus ya. Cara mematikannya itu dikecilkan saja, jangan ditiup, langsung ditutup. Dia akan padam sendiri. Oke? Jadi seperti itu. Berikut, kalau kita melakukan percobaan harus hati-hati. Kalau masih panas, bisa memakai serbet atau apa untuk mengangkatnya. Nanti kita akan praktekkan lagi di rumah ya. Kalau bisa dibantu oleh orang tuanya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sekian. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengulanginya kembali. Pemirsa Memosa TV dan adik-adik di rumah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Selanjutnya akan ditemani oleh Ibu
berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.